Kamera, video, ngeker. Berarti kalau bau, misal kita nonton TV, ono aroma bau itu gimana? Bisa. Diisi refill. Ya mungkin bisa sih itu. Berarti kalau catering tidak sesuai, ini salah. Ya ini salah, bisa salah. Algoritmanya kan juga rumit ya. Jadi Iya. tidak hanya sekedar if then else saja. Iya. Saya dulu punya teman kelas. Ya. Gak tahu kerja di sini kalau enggak ya. Maaf ngerasa nih. Jadi kalau saya datang ke rumah beliau itu selalu saya membawa permasalahan. Maksudnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan bareng-bareng. Ada ini. Ya. Jadi berdasarkan sekian puluh tahun itu seperti ini, itu bisa. Berarti kalau itu datanya datanya rano ngarang berarti. Iya. Kalau datanya tidak ada, biasanya dia yaitu. Makanya Responsif kan, soalnya kalau kita lihat kan salah satunya kan ada responsif. Tapi kalau tidak machine learning berarti tidak termasuk AI berarti bukan? belum termasuk. Belum Jadi, termasuk. Karena dia kan sifatnya stand, jadi tidak ada nggak proses belajar di situ. Oh gitu. Oh ya, saya nggak ngentek hard disk. Ya. Jadi kalau dia bahannya itu salah, hasilnya dia juga salah pasti. Jadi kita tidak bisa langsung mempercayai hasil dari Terus nak koyo ngono ngedit be. ya harus pembelajaran ulang, berarti masakan nasi goreng. Ya. Nah, tapi kalau mesinnya itu belum kita beri data mengenai memasak nasi goreng, ya dia belum bisa. Makanya lihat sebenarnya Pak Heru kan nyoba di chat nyebut nama. Sorry lah. Enggak apa-apa. Tak sensor Pak Heru sudah ada. Cuman kan mungkin istilah AI di masyarakat kan mungkin embel-embelnya aplikasi ada nama titik AI. Iya, betul. Titik AI. Aku juga ada AI-nya, Agus Muhajir. Sampai malam jangan. Hitung lembur makanya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di acara podcast Pak RT. Kita ke episode ke-30 bersama Pak Darto. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Nah, saya hadir ke kantor Bapak ini. Iya. Waya balik jane iki. Waktunya pulang. Betul. Sampai malam. Jangan. Hitung lembur makanya sampean. Jadi gini teman-teman, kita kali ini kita berada di kantor BPTIK, Badan Pengembangan TIK, Teknik Informatika Komputer. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oh, komunikasi. Aku pahamnya emang desa atau Badan Pengembangan Teknik Informasi dan Komputer, komunikasi. Komunikasi. Nah, berarti ini termasuk di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Oh iya, maklum kan kantornya beda sendiri. Beda, jauh dari dinasnya. Malah jauh. Wah, Jauh biasanya kan terpadu jadi satu tempat gitu kan, satu tempat gitu. Makanya kan di sini backgroundnya, yang saya lihat backgroundnya itu beda. Terus di sini ya beda. Ruangan khusus ya, ruangan khusus reality show. Karena kita ciri khas dari podcast Pak RT itu kita tidak pakai studio khusus, tapi studio jalanan dimanapun yang dapat. Jadi gini Pak Darto, kita nanti bahas tentang AI ya, tentang AI. Jadi penonton pemirsa sudah tahu AI itu kayak di TV-TV, berita-berita apa dan sebagainya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dimana teman-teman semuanya atau masyarakat tahunya kan aplikasi-aplikasi identik dengan aplikasi AI seperti ini. Nah, nanti kita bahas seperti itu. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu profilnya Pak Darto ini. Saya lihat jenengan tidak hanya di bidang pendidikan saja ya, dari dulu ya, termasuk aktivis IT juga ini. Ya, bidang apa aja dulu yang pernah dilambang? Kayak kantornya pindah-pindah ya. Iya. Kalau dulu sekitar tahun 2006 itu saya di KPDE, Kantor Pengelola Data Elektronik Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan di sana itu juga menangani perihal
teknologi informasi di provinsi. Jadi Provinsi. termasuk di dalamnya itu waktu itu menangani gaji se-Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2009 itu karena ada perubahan struktur organisasi, jadi geser ke dinas di Subkominfo. Masih Jawa Tengah juga. Masih Jawa Tengah Akhiran juga. sampai luar Jawa Tengah belum. Wah, Saya cedak omah we. jadi di sana sama masih menangani teknologi informasi juga, website dan lain-lain yang waktu itu masih booming. Wes, duwe gelar Eskom jangan-jangan. Iya. Aku sarjana komputer Eskom, sarjana komputer. Tapi kan sarjana komedi kan. Terus setelah itu baru ke Bapenda. apa pada dulu? Dari Disukominfo ke tahun 2015 ke Bapenda. Wah, Nangani Samsat, tapi juga di teknologi informasinya, bukan di Samsat. pengalamannya banyak juga kan, keliling provinsi. Ya, jadi Samsat se-Jawa Tengah itu pakai aplikasi. Kebetulan di unit yang tempat saya itu yang menangani itu. Kemudian baru di tahun 2022 kemarin 2023 diminta ke Dinas Pendidikan, yaitu di Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di sini. Baru-baru tak kirain sudah 5 tahun lebih di sini. Baru 1 tahun lebih 1 bulan. Oh, tapi sudah menguasai semuanya nih. Menguasai ruangannya, tempat-tempatnya. Apal kabeh sak provinsi. Ya, jadi kan saya izin datang ke sini kan, istilahnya kan saya lihat wah. Jangan juga blogger juga ya. Nah, nulis juga di online itu kan. Bukan nulis di status sosmed doang enggak loh, benar-benar diakui sebagai penulis. Jadi tidak cuma nulis yang 2 baris 3 baris itu tidak kan. Sampai satu halaman lebih lah. Tapi itu bisa jadi paper enggak? Paper bisa. Atau jurnal? Bisa, ini baru coba saya bikin buku lah tahun ini, mungkin bisa terus. Itu rangkaian dari ide-ide jenengan yang nulis di blog atau bagaimana dirangkai jadi satu? Jadi itu salah satu blog saya itu kan membahas semua tentang teknologi informasi. Nah itu mau saya jadikan buku. Itu utamanya yang sekarang lagi tren kan yang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu. Padahal kan kita 10 tahun yang lalu atau mungkin sebelum 2010 kan ada istilah big data, terus machine learning, terus ada AI, istilah AI. Jadi kecerdasan buatan sudah ada dari dulu ya. Dari dulu. Zaman film Terminator atau apa 70-an kan sudah ada. Cuman kan mungkin istilah AI di masyarakat kan mungkin embel-embelnya aplikasi ada nama titik AI, titik AI. Aku juga ada AI-nya, Agus Muhajir. Jadi di masyarakat gini Pak Darat. Jadi kan punya kontribusi berarti lebih ke nulis di blogger, nulis buku juga. Nulis buku. Atau mungkin sampai di orang IT kan biasanya kalau tidak hanya hal menulis atau berkreasi atau mungkin seperti saya bikin di GitHub, GitLab atau apa kontribusi di aplikasi open source di share gitu. Ya pernah juga sih di sekitar tahun 2012-2013. Orang dilanjutkan? Ya? Nggak dilanjutkan? Masih lanjut sih sebenarnya, cuman memang tak kira nggak lanjut terus orang oper. Masih lanjut, cuman memang karena posisi sekarang ini kita minat untuk menggunakan open source itu masih kurang, utamanya di pemerintah daerah ataupun pusat itu masih kurang sekali sih kalau menurut saya, karena banyak kantor-kantor yang lebih memilih yang berbayar daripada yang open source. Istilahnya kan lebih enak kan kita untuk kerja yang siap pakai. Kalau open source biasanya identik kan kalau ada kontributornya. Kalau kontributornya di wilayah kota tersebut kompeten enggak? Kalau enggak kompeten ya mumet kantor-kantor yang ada di situ kan. Ada dulu kan sudah ada apa KPLI ya. Iya, KPLI. Tiap kota ada, misalkan ada kesulitan ini kan suwi-suwi KPLI-nya mungkin rata-rata dulu ya ini sudah dikit di luar saya Pak. Jadi KPLI kelemahannya kadang kan rata-rata mahasiswa. Mahasiswanya udah lulus kerja di beda kota. Kadang kan repotnya kan gitu saat itu, kendalanya kan di situ. Akhirnya kita kontribusi kan wah beda orang lagi. Kemudian nih Mbak Darto, kecerdasan buatan sama kecerdasan ilmiah
Itu masyarakat tuh ada yang tanya gini, bedanya sama sisi ilmiahnya apa? Jadi dalam artian kalau mungkin kita di matematika ada algoritma yang rumit seperti itulah matematika dan sebagainya kan itu ada sendiri-sendiri kan. Nah kalau kecerdasan buatan kan istilahnya apakah orang yang membuat sesuatu biar cerdas itu mengamati alam dulu atau istilahnya memahami logika jika A, B, C, D atau apakah harus punya konsep ilmu seperti itu atau seperti depan klik 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 jadi atau bagaimana menurut jenengan secara gambaran umum lah. Ya kalau secara umum kecerdasan alamiah itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Itu merupakan hasil dari evolusi bertahun-tahun beratus tahun, yaitu kita khususnya manusia mempunyai kecerdasan semacam itu. Betul. Dan itu bisa diwariskan ke ada gen DNA atau apa itu DNA kan. Dan juga bisa diwariskan melalui pendidikan dan lain-lain sebagainya. Nah kalau kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang intinya itu adalah pada algoritma perhitungan matematis yang menggunakan data yang begitu besar dan pada akhirnya bisa membuat mesin itu belajar. Dengan berbagai macam metode algoritma, ada beberapa cara yang akhirnya membuat mesin itu terlihat cerdas. Terlihat cerdas atau memang cerdas? Mungkin kalau cerdas tapi orang cerdas. Kalau kita karena sudah hasil evolusi bertahun-tahun itu memang cerdas, artinya kita bisa mempertimbangkan berbagai macam hal. Betul. Akhirnya muncul di situ emosi dan lain sebagainya. Nah itu yang saat ini di kecerdasan buatan belum bisa. Jadi kecerdasannya terbatas pada apa yang dia tahu. Jadi kan dia tahu, dia pahami saat itu saja kan. Masih ada batasan jangkauan sampai waktu kapan. Terus istilahnya kuotanya, berarti kan tidak bisa menggantikan manusia secara langsung, nggak bisa ya? Saat ini sepertinya tidak bisa, karena posisi saat ini hampir semua kecerdasan buatan itu mempunyai tujuan spesifik. Jadi dia hanya saja di satu sisi. Misalnya untuk kecerdasan buatan yang memang dia pandai membuat lukisan atau puisi. Nah itu dia biasanya itu tidak pandai untuk membuat sisi bahasa dan lain-lain. Berarti belum bisa secara berkelompok general bersama jadi satu misalnya. Belum bisa karena dia hanya masih istilahnya belum multitasking atau sendiri-sendiri. Betul, punya masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi tidak seperti manusia. Kalau manusia kan banyak yang satu orang itu bisa melukis, bisa membuat puisi, tapi juga pandai di sisi matematisnya, IPA-nya, kecerdasan emosinya. Nah itu kalau di kecerdasan buatan belum. Akhirnya terus sudah sampai ke sana, tapi mungkin nggak kira-kira sampai ke sana suatu saat nanti 10 tahun, 5 tahun meneh. Ya bisa juga ke sana, tapi memang memang itu sih. Kalau kita pikirkan secara logika aja, wah ini yang satu ini bisa A, ini bisa B, ini bisa C. Akhirnya bisa juga suatu saat itu akan bergabung jadi satu, jadi sebuah kecerdasan yang sifatnya general. Dan itu yang memang dikhawatirkan bisa menggantikan fungsi manusia. Banyak ketakutan seperti itu. Wah, kakek nonton film ya. Yang kalau dulu kan ada itu kan kesannya nak digabungnya kayak Power Rangers sendiri-sendiri, tapi kan namanya aja penggabungan dari AI itu kan tadi kan ada batasan secara fungsional, hanya bisa ini aja, nggak bisa berkelompok secara langsung gitu kan. Berarti kan kalau dulu kan misalnya perbandingan kita di film-film lah, kalau film dulu kan sentral kita ambil aja dua lah, Terminator sama Matrix lah. Terminator lebih kepada robot masa depan, kembali masa lalu untuk tuh. Kalau sekarang lagi ngetren multiverse atau apalah kalau di superhero Amerika itu kan gitu kan modelnya. Nah di situ
Berarti secara tidak langsung tuh saya pernah lihat itu ada istilah halusinasi. Jadi dasar-dasar dalam istilah AI kan berarti AI itu tidak bisa batasannya yaitu dia hanya bisa yang saat ini yang dia pahami atau mungkin pernah diinjek data apa. Terus ibaratnya kalau secara teknis arraynya batasannya apa masih sebatas itu. Iya, batas itu. Jadi berarti masih bagi engineering misalkan programmer atau masih tahu ini paling maksimalnya segini. Nggak bisa ya paling ini menghabiskan server sekian. Jadi belum bisa majemuk apa istilahnya kecerdasan majemuk yang general gitu. General belum bisa. Belum saat ini. Jadi masing-masing manusia sama AI itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Kalau AI itu dia daya ingatnya kan luar biasa. Mungkin boleh dikatakan sekian ribu tahun nggak mungkin lupa. Gitu. Cuman kalau manusia bisa lupa. Wah, kemarin zaman. Cuman kalau manusia itu kan kecerdasannya sifatnya general. Kalau AI itu sudah spesifik. Ya masing-masing punya kelebihan kekurangan. Dulu kan ada wacana ya mungkin sudah dipraktekkan lah otak Einstein diekstrak atau bagaimana kan, terus tujuannya biar bisa diwariskan gennya atau mungkin secara AI atau apa sekarang zaman. Tapi kan mungkin ya itu kendala di penggabungannya tetap sulit ya. Masih. Penggabungannya terus istilah tadi misalnya AI kan lebih kepada aplikasi fungsional kan. Fungsional. Tapi kalau meniru secara manusia ada panca indera tetap nggak bisa. Belum, saat ini belum sih. Apalagi sekarang kan teknologi berbau sudah ada nggak? Kalau kita sudah ada. Samun, sudah kalau bau sudah. Kan kalau printer kan kita harus ngisi tintanya dulu biar untuk keluar tinta. Kamera, video ngeker. Berarti kalau bau, misal kita nonton TV atau aroma bau itu gimana? Diisi refill. Ya mungkin bisa sih itu. Berarti kalau cateringnya tidak sesuai, ini salah. Iya, ini salah, bisa salah. Berarti kan ini bisa dihapus sih kak? Masih tetap. Cuman kan kalau di film Amerika kan kita heboh banget loh. Film kan kita seperti ini terus sampai orang bisa mati terus hidup di server, bukan tidur di server ya, hidup di dalam server terus AI seperti filmnya Johnny Depp yang apa itu kan bisa mengendalikan peralatan, terus Knuckle Patrick, Keanu Reeves kan bisa apa kayak ceblok gini kudu itu kan terus masuk ke dunia virtual. Sini kan jenengan virtual reality ya. Nah, aku ingatnya virtual reality ya zaman-zaman kita tahun kemarin itu yang ada Pokemon. Oh iya. Pokemonnya kayak berapa nih? Lumayan. Bisa ngecek. Aplikasi ada. Atau kan berarti kan AI itu kan ada keberadaannya. Berarti misalkan AI dipegang seseorang, terus dipegang siapa lagi, kemungkinan terjadi penyalahgunaan masih bisa. Masih bisa. Jadi kan sebenarnya AI itu kan sebuah tool juga. Artinya namanya tool itu ya tetap yang penggunanya lah yang nanti harus pandai-pandai, mau dipakai untuk yang bagus bisa, untuk yang jelek juga bisa. Berarti kayak pisau dapur tinggal yang pakai siapa untuk apa tujuannya kan, berbahaya atau tidak kan. Nah terus kemudian kalau di masyarakat itu penerapannya bagaimana? Biasanya kalau masyarakat awam tahunya ya meteran listrik ya sudah pastilah tetap ada petugas. Ya paling kalau orang umum kayak apa ya jalan raya ada deteksi gerak, kayak saya di toko kan ada ting tong tet, terus ada gerak, itu termasuk AI enggak deteksi? Termasuk juga, cuman memang tidak harus dilihat dulu apakah di baliknya ada proses pembelajaran mesin. Kalau ada, syaratnya itu harus AI itu pasti di dalamnya harus ada pembelajaran mesin. Kalau tidak ya memang ini belum bisa disebut. Tak kirain sembarang, sementing kecerdasan buatan karena dia responsif kan. Soalnya kalau kita lihat kan salah satunya kan ada responsif. Tapi kalau tidak machine learning berarti tidak termasuk AI berarti bukan? Belum termasuk. Belum termasuk. Karena dia kan sifatnya STEM, jadi tidak ada proses belajar di situ. Oh gitu. Oh ya, saya nggak ngentek hard disk ya. Butuh banyak hard disk. BPTK ada nggak apa teknologi AI aplikasi apa di sini yang ngentek hard disk besar server sudah? Belum, sementara ini belum. Cuman kita sedang coba kita buat aplikasi untuk
helpdesk, Oh, tapi di belakangnya ada basis AI-nya. oh lah kirain ada AI-nya terus besar saingan sama Kominfo, tapi Enggak. Masih kecil, masih oh, ya, kecil. maksudnya kan zaman sekarang machine learning kan perlu juga kan istilahnya Iya. kan semacam itu kan kemudian ada prompt generatif copilot plugin. Kalau copilot kan berarti kan karena seperti halnya robot. Kalau masyarakat mungkin tahunya robot, Iya, betul. bukan robot mainan anak-anak enggak. Maksudnya kan berarti kan sebelum disebut nama AI dulu tuh udah ada robot kayak Terminator Iya. bisa mempelajari sesuatu. Iya. Entah itu dia tahu atau mungkin memang robotnya berbentuk manusia kan. Iya. Nah, tahunya kan seperti itu. Bentuk jelas pasti ada. Iya. Nah, cuman yang jadi masalah kan di sini. Masyarakat kadang-kalanya melihat bahwa bisa disuruh-suruh, Iya. diperintah gitu kan. Iya. Maksudnya perintahnya tuh perintah menggunakan fungsi AI-nya, bukan perintah menginputkan data baru. Data, betul. Berarti tetap dua fungsi itu masih Masih digunakan. bisa, masih Oh. digunakan. Bisa nggak misalkan di model robot yang sekiranya sudah jadi siap pakai, terus biar nanti dia belajar sendiri, jadi kita suruh untuk masak gitulah, bisa suruh masak lah. Iya. Menu apa ini silahkan cari sendiri di mesin AI-nya, googlingnya sambal nasi goreng Iya. atau pecel, bisa berarti. Untuk saat ini model-model AI itu pembelajarannya masih terbatas. Artinya memang harus ada tugas manusia di situ untuk memasukkan Berarti tetap ada datanya. Jadi perlu misalnya, operator yang terlibat juga jadi, masih perlu ya. misalnya kita punya robot untuk masak. Kita pengen tolong masakkan nasi goreng. Ya. Nah, tapi kalau mesinnya itu belum kita beri data mengenai memasak nasi goreng, ya dia belum bisa. Makanya lihat mana Pak Heru kan nyoba di chat, nyebut nama, sorry Pak, nggak apa-apa, tadi tak sensor Pak Heru. Nah itu kan coba chat GPT kan, Iya. perintah gini bisa jalan seperti ini kan. Berarti kan itu sudah dilatih dari awal. Berarti. Iya, betul. Oh, Jadi gitu. ada proses pelatihan atau pembelajaran di situ. Jadi pendalamannya dia di situ ya di situ berarti. Betul. Misalkan dalam hal apa Iya. itu. Jadi kalau misalnya dia disuruh memasak di proses pembelajarannya itu dia masakan Jawa, kalau kita minta dia masakan Eropa pasti nggak bisa. Dia harus diajari. Kamu harus bisa masak Eropa. Masak Eropa tuh kayak apa? Caranya ini. Nanti bumbunya ini. Nah, nanti dia bisa. Berarti mendidik kayak sekolah TK, SD, SMP itu berada sama aja. Jadi prosesnya sama. Itu sejauh mana itu? Jadi semuanya harus kita sampaikan datanya itu seperti itu. Nah, yang sekarang terjadi itu misalnya kayak kita sebut merek ChatGPT, Copilot, Gemini, Siri dan lain sebagainya itu dia punya banyak pengetahuan. Karena dia mengambil langsung dari data-data di internet. Gitu. Karena basis data internet itu begitu besar, semua menu ada, kayak semua nasi goreng, pizza, sate ayam itu ada semua. Jadi kesannya dia pinter gitu. Iya, bisa masak sate, bisa masakan Meksiko bisa, masakan Cina bisa. Nah, padahal di belakang itu datanya besar. Di internet itu kan ada bisa di-download untuk berat ya. Berat sekali ya. Sangat berat sekali. Maksudnya kan besar di balik layar kan ada kan, terus kan tersambung internet kan. Misalnya kita bangun aplikasi sendiri di lokal, datanya dari itu kita download, kita server lokal, kan. Maksudnya kan ibaratnya kayak robot kan, biar tidak online terus kan. Wis pinter masak, wis rasa online terus, data sudah ada di situ, tapi tetap istilah perbendaharaan katanya atau apa kan. Habis. Iya, jadi ke belakangnya nanti kalau ada masakan baru kan dia nggak tahu. Berarti udah upgrade. Nah, upgrade memori mau upgrade apa gue? Itu kan ada beberapa, misalnya ada beberapa aplikasi yang berbayar dan tidak berbayar. Nah, itu bedanya itu biasanya kalau yang berbayar itu update-nya sampai kemarin. Tapi kalau yang tidak berbayar itu setahun yang lalu. Jadi kalau ada pengetahuan selama setahun itu yang tidak berbayar ya nggak tahu. Rotoku persiti guys. Ya, resikonya. Berarti kalau begitu kan sebenarnya AI tidak menyelesaikan masalah, hanya menemukan alternatif solusi saja berarti kan. Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi situ
sebenarnya AI itu tidak bisa memberikan solusi. Dia hanya membantu aja tool. Oh, Jadi berarti kan istilah kayak menawarkan kita wacana, istilahnya ini hasil keputusan ini mau diambil nggak, belum menjadi kesimpulan, belum berarti. Belum. Jadi hanya sebagai pertimbangan aja. Pertimbangan karena dia basis pengetahuannya banyak. Jadi, kalau kita kan karena keterbatasan ingatan itu basisnya kecil. Kalau dia kan basisnya besar. Jadi dengan itu dia bisa mengumpulkan solusinya 1 sampai 10. Nah, nanti tinggal yang mana yang paling bagus itu manusia yang tetap harus mengambil. Nggak kayak zaman abad pertengahan yang film-film perang zaman dulu itu, berarti kayak penasihat spiritualnya berarti. Jadi raja mau ngambil keputusan monggo atau ikuti ini, sudah ada referensinya, silahkan seperti ini, mau diambil mau perang besok atau mau perang kapan gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung kan algoritma berat ada semua di algoritma, logika apa di situ kan. Mungkin beberapa orang mungkin kan bisa memprediksi ya, istilahnya dengan bank data sebesar itu bisa dibikin pola-pola khusus itu kan. Cuman kan kalau tadi perihal nyambung di online kan, nah misalkan data di online itu banyak yang bohong, salah, ya berarti nyasar juga. Iya. Jadi kan masih gitu. Jadi sama seperti zaman dulu di komputer itu kan ada istilah garbage in, garbage out. Sampah yang masuk ya sampah yang keluar. Itu tetap sama. Jadi kalau AI itu kita beri pembelajaran yang salah, ya tetap salah juga. Contohnya dulu saya pernah mencoba-coba menggunakan salah satu aplikasi yang waktu itu sudah cukup terkenal, di AI yang cukup terkenal. Saya coba beri pembelajaran yang salah, memang sengaja. Saya itu hanya untuk uji coba aja. Saya beri ini Coto Makassar, kemudian coba Pekalongan. Itu saya beri salah, itu bukan nama makanan tetapi yang lainnya. Ternyata dia juga ikut masuk juga. Ikut masuk. Jadi setelah beberapa saat padahal yang diinginkan kita ya makanan. Iya. Jadi kalau dia bahannya itu salah, hasilnya dia juga salah pasti. Jadi kita tidak bisa langsung mempercayai hasil dari terus nggak kayak ngono ngedit ya harusnya pembelajaran ulang. Berarti AI-nya harus dikasih tahu bahwa yang kemarin itu salah. Yang ini yang benar. Itu bisa. Ini ngelawan ini bener kok. Bisa sih, mungkin bisa. Ayo khusus debat. Asalnya kan kalau di situ kan kalau kita bahas literasi ya, kan biasanya kan berarti kan itu modelnya searching atau mungkin nyari di Google atau apa mereka terus dikelompokkan, disajikan kepada kita semenarik mungkin, sebagus mungkin kita pahami kan. Maksudnya kan di situ kan berarti AI ibaratnya kalau kita manual seperti jenengan kan nulis di blog itu kan ada daftar pustaka. Mana. Berarti AI tidak bisa merujuk ini diambil dari mana, enggak tahu, hanya dia taunya gabungan semua temuannya menjadi satu berarti. Kalau untuk referensinya dia bisa sajikan semua referensi yang ada di internet. Hanya saja dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Misalnya dia ngambil 10 referensi. 10-10-nya benar bisa, atau 5 benar 5 salah bisa. Plagiarisme kan ngerti. Nah, itu masalahnya. Kan aku gawe jurnal, mau tugas sekolah, mau tugas kuliah, salah apa? Bisa salah. Makanya itu walaupun sudah menggunakan teknologi AI, tetap harus dicek, di cross check lagi. Pak dosen harus pinter gitu. Bapak-bapak yang akademisi kalau ada anak didik seperti itu yang curang harus lebih tahu. Berarti kan masyarakat seperti itu, berarti dalam hal etikanya, berarti kan kita mengetahui kalau ada pelanggaran, ada pelanggaran si anak didik atau mungkin siapa, sejauh mana dia melanggar kan, berarti kan kita bisa ngasih tahu. Kalau tadi jenengan ngasih tahu bahwa ya ada yang salah kemarin ini, atau mungkin yang sudah menggunakan AI sudah cetak kertas, salahmu nih kena gini. Lah itu perihal etika itu ada hukumannya enggak? Kalau untuk etika itu sebenarnya pada perusahaan yang nggak aplikasi AI ini loh maksudnya. Kalau untuk hukuman sepertinya belum ada, karena etika itu kan ada 2 nanti pedoman kita. Yang pertama itu norma, yang kedua itu regulasi.
Nah, Oh, di sisi iya. regulasi kita itu masih sangat lemah. Oh. Di Indonesia untuk regulasi tentang AI itu sendiri baru ada satu, Oh. dan itu pun hanya untuk kalangan khusus, hanya Gitu. untuk dunia usaha aja. Oh, belum Untuk menyeluruh akademisi berarti. belum ada aturan sama sekali. Jadi Wah, repot misalnya juga ya. nanti ada pelanggaran etika di situ, Hah? paling ya kita ini hanya norma saja. Wah, lah gue Hanya repot norma juga. aja. Berarti kalau istilahnya seakan AI kayak dolanan toh. Bisa, Jadi karena memang pada dasarnya kan AI itu kembali tool lagi kan. kan kayak tool kan. Iya, tool Sebenarnya lagi. pemilik aplikasi tool itu kan kesannya kan tidak bertanggung jawab loh. Emang udah pakai ini tapi disclaimer-nya kan kelihatan kan Iya. kalau ada apa-apa saya nggak ikut-ikut Nggak ikut, betul. dari hasil itu kan. Nah, berarti kan istilahnya ya gimana ya? Padahal itu masih bisa untuk apa jenenge ya, daftar pustaka rujukan kampus boleh enggak? Kalau untuk kampus sepertinya harus difilter lagi sih. Kira-kira misalnya dia ngambilnya dari internet, dari sebuah webnya, nanti harus difilter. Web ini kira-kira gimana bisa dipakai untuk bikin skripsi atau tidak dan lain-lain sebagainya. Gitu. Masalah kalau Naura ya bablas kabeh. Ya, misalnya kita nakal, misalnya bikin postingan di web, tapi isinya salah semua, itu kan juga dipakai juga dari untuk belajar juga sebenarnya. Belajar ngawur. Ya, pengetahuannya jadi salah juga. Salah kabeh nanti nih guys. Berarti itu kan ada efeknya ya, berarti bisa membuat anak itu tambah cerdas, atau AI-nya saja yang cerdas, atau AI-nya bablas karena ada salah tidak ada yang ngasih tahu kan. Berarti ada Bisa, efek berantainya ada. Ada, tetap ada itu. Jadi ya kembali ke kita lagi, ke manusia lagi untuk menggunakannya secara etis. Nah, sekarang yang jadi kendala itu, ya tidak sakarpe dan hasilnya pun tetap harus dilihat gitu. Jadi kita enggak gitu ya, kan. Jangan sampai kita mengklaim bahwa yang dibikin AI itu produk kita gitu. Untuk akademis kayaknya masih tidak etis juga seperti itu. Kalau untuk yang lain saya kira masih nggak masalah sih. Misalnya kita pengen memajukan usaha, kita pakai bantuan AI, ya kan boleh aja. Bahwa saya memajukan usaha saya pakai AI loh. Atau memajukan pekerjaan dengan bisa, kalau serius sih. Pekerjaan bisa. Maksudnya membantu pekerjaan sehari-hari, bukan pekerjaan kantor. Pakai bisa sih, nggak masalah. Takutnya malah tambah ribet. Nah, kalau bahasanya terlalu panjang, kok suwi-suwi penjelasannya tidak masuk akal. Nah itu yang harus kita filter itu. Memang kita bisa di batas-batas tertentu AI itu mempercepat pekerjaan sih. Saya pernah mencoba, biasanya kita kan secara mendadak diminta untuk membuka sebuah sosialisasi dan lain, memberikan pidato dan lain-lain. Nah itu kalau pidato ya paling 5 menit. Nah 5 menit, tetapi hasilnya pun tetap harus kita filter lagi. Kira-kira yang bisa kita omongkan mana, yang tidak bisa mana. Nah itu fungsinya cek dan tapi kan aku juga hasilnya ternyata tidak bisa kita download. Terus ada orang seperti kita mencoba hasilnya podo. Bisa nggak? Bisa sama. Bisa sana ya, bukan bisa sini, terus ada kita di Semarang, terus ada siapa di Kendal, di Pemalang, pakai. Ya kalau aplikasinya yang dipakai sama, perintahnya yang dipakai sama, hasilnya pasti sama. Ya kita harus lebih kreatif. Nah kreatifnya di mana? Kreatifnya adalah waktu kita menyuruh, istilahnya kalau di AI itu ada prompt. Nah, prompt-nya itu harus lebih kreatif. Kalau prompt-nya kita biasa-biasa saja, bisa sama. Lah ngomongnya kok takut kayak ini kok podo standar nasional, podo persis. Kacau kabeh kan. Berarti kreativitas kan otomatis kan jadi berkurang, bisa jadi kan. Kreativitasnya jadi kreativitas kita tidak menyusun, tapi kreativitas kita membuat kata-kata untuk pemerintah. Prompt tadi kan, prompt itu kan. Berarti kreativitas kita lebih ke situ, instruksi perintah kan. Bukan pada selanjutnya. Cuman kan berarti kan langkah awal langkah 2, 3, 4, 5, langkah 10 langsung tadi kita memfilter, dicek lagi kan. Nah, berarti ngecek lagi. Ya emang kalau mungkin pas hasilnya sesuai 5 menit langsung Nah, kurang pas iso 5 jam ya. Ngeceknya lagi kan. bisa sampai 5 jam. Berarti anak skripsi kan dosen ngecek
tidak sesuai, tidak coret. cara cuan. Remanya kan gitu, berarti ada batasannya. Terus penyalahgunaan tadi kita sudah bahas ya, jadi ada kemungkinan kan kalau tidak tepat sasaran. Nanti kan selama ini saya juga sepakat dengan panjenengan, artinya belum ada hal regulasi atau apa kalau misalnya ada pelanggaran AI atau mungkin kantornya server digerebek atau apa kan, misalkan langsung guys carikan narkoba terdekat di wilayahku dekat rumah 100 meter ada enggak, cucu muncul jawaban asli kan repot ya. Realnya Atau enggak orang polisi tolong carikan napi satu radius 1 kilometer dekat sini yang lagi apa. Berarti kan itu tergantung bank data yang ada di online. iya betul, Jadinya gitu. bank data di belakangnya. Berarti kan bank data di online yang publik, yang sifatnya rahasia seperti NASA atau apa, nggak nembus firewall atau apa, nggak termasuk itu. Nah itu kalau untuk institusi tertentu mungkin tidak tembus, cuman memang AI ini tidak bisa membedakan mana yang data yang tidak boleh dipublish sama yang boleh. Jadi semua yang dia temukan di katakanlah di internet itu dianggapnya itu publish semua. Padahal bisa saja suatu saat kita secara nggak sengaja mengupload satu hal yang tidak boleh publish, contohnya data pribadi. Nah kalau yang menemukan ini AI, dia nggak tahu, nggak tahu itu apa data sensitif, data pribadi nggak. Ya dulu kan Pak Wawan pernah bilang jangan diupload di online, lah masih pentes. Ya mungkin itu aspeknya kan, kalau ketemu repot kan. Kalau memang sih kita naruh apa di online, kadang kan biar kita pengen biar ketemu Google kan, kita setting apa. Kadang kalanya kan kalau pencariannya AI ternyata tidak mau tahu mau dia dipasang di Google atau pasang pencarian lain kan. Gagal semua berarti kan. Tetap semua. Horor ya. Yang susah itu nanti di sisi ininya penyalahgunaan. Kemudian pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari, kalau tadi seperti halnya kayak bel sensor gerak belum termasuk AI, mungkin AI lebih pada aplikasi di Android atau apa kan yang berbentuk fisik, ada nggak kira-kira AC, TV atau apa, sepertinya belum ada ya? Sepertinya belum, masih dalam pengembangan. Jadi ada apa istilahnya rumah pintar yang dikendalikan hanya oleh suara, tapi suara yang punya saja. Kalau suaranya orang lain dia nggak mau. Berarti kan tidak machine learning, tidak berkembang. Berarti kan masih sebatas itu saja. Iya, belum sampai ke situ. Nah, lihat kan batasan AI kayaknya kan masih di aplikasi saja kan, belum lebih kepada barang fisik hardware-nya kemana kan. Ya mungkin ada, tapi mungkin ada ya. Ada, kalau yang sekarang yang sedang tren itu kan mobil otonom. Misalnya Tesla. Autopilot itu kan. Ya, Tesla itu kan sudah AI juga karena dia terkoneksi ke ke online juga. Jadi dia bisa mengenali yang di depannya itu orang atau benda atau hewan, itu bisa mengenali. Walaupun kadang-kadang juga salah. Tapi kan penerapannya kan masih istimewa hanya pada jalan-jalan tertentu saja kan, orang jalan kampung rusak. Berarti kan istilahnya penerapan sehari-hari kan belum bisa optimal di masyarakat. Istilah teknologinya sudah ada, cuman mungkin kan belum, istilahnya misal per 1000 orang itu belum tentu ada yang menggunakan. Perbandingannya misalkan per juta orang baru ada satu di lingkungan. Bahkan satu kecamatan pun belum ada. Mungkin RT pun aku belum ada ya. Paling HP Android itu udah bisa, ini udah sangar sekali. Dan memang ada AI yang sebenarnya sudah kita pakai. Itu AI yang dipasang di e-commerce ataupun di media sosial. Misalnya kita pakai Facebook. Nah, otomatis nanti postingan-postingan yang keluar itu sesuai dengan minat kita. Yang minat. Ya, terus langsung disarankan apa. Betul. Misalnya kita main di salah satu marketplace lah yang tiba-tiba muncul notifikasi disarankan ini. Nah, itu juga ada tetangga bikin kaget tuh. Bajur kok jujur orang mengerti ki, saran ki, padahal aku ki urung cerita kayak gitu. Iya, karena dia melihat kan data-datanya. Dia browsing apa nih kemarin, 5 tahun yang lalu dia browsing apa, itu dipelajari. Itu dia untuk mengenali, ternyata yang punya media sosial si A ini, akunnya si A ini sukanya apa gitu. Berarti kan
AI-nya dia karena berdasarkan dia browsing-browsing apa, bukan Betul. karena kita mengetik kita berminat dalam hal apa menuliskan itu bukan. Enggak, jadi dia belajar sendiri, dipelajari. Oh akun ini tuh sukanya cari mainan. Ini mungkin mari itu mungkin tuh, ada di yang tetangga aku mungkin gitu apa iya. HP ini disilih anaknya terus untuk mainan sing saru-saru. Nah, itu juga bisa tercatat juga sih kan. Nah, itu kan yang sulit Iya. kan berarti apa istilahnya jejak digital atau apa? Jejak digital betul. Jadi itu mungkin Hilangnya suwi ya Pak. lama dan kalau Karena dicatat tahun, di 4 tahun dia hilang. nggak bisa hilang. Lah terus piye iki? Nah, Lapor kene ning di internetnya. Nah, Bapak nanti kalau itu kemudian dia pakai untuk hal-hal yang positif, otomatis nanti AI-nya akan melihat oh ini ternyata hanya sedikit tok yang negatif, lama-lama dia positif. Nanti yang keluar akan yang positif ini. Oh, berarti masih ada kemungkinan itu. Kalau Google kan kadang kita mungkin ada arsip masa lalu apa, kita kan harus posting banyak di banyak alamat website biar ketumpuk kan, gitu kan. Soalnya kan dari jejak digital kan tetap nyimpen semua di situ tetap kan. nyimpen sih. Otomatis kalau misalkan AI-nya ngambil itu, misalkan si A tahunnya ini dari AI diambilkan tahun 92 tahun nyolong pitai atau apa, catat gini kan, padahal kan orangnya sudah berubah total kan. Betul. Berarti kan jejak digital masih mempengaruhi juga. Berarti. Masih. Ya karena itu kan merupakan salah satu data untuk AI-nya. Iya betul, bahaya. Harus hati-hati mengakses hal-hal negatif. Berarti kan masalah di masyarakat kan tidak sesuai kadang lanto tadi kan kita sempat bahas juga kadang kalanya kan hasil dari pencariannya AI atau mungkin aplikasinya dalam penyajian kurang pas tidak sesuai kan tergantung dari kita melatihnya juga kan atau mungkin memang kita salah tempat juga bisa harusnya pakai aplikasi ini pakainya ini ya jadi tidak sesuai di situ kan. Kalau zaman dulu kan kita tahun 80 awal kan zaman masih pakai disket itu kan bukan AI kayak tanggal lahirmu berapa primbon apa ini muncul ini hasilnya kan ngawur ada grafik ini memang tidak berkembang sih itu kan lebih pada istilahnya catatan statistik yang pasti ya catatan statistik yang pasti tapi kan tidak bisa meramalkan apa tapi dulu aku pernah ada 2001 atau apa yang itu loh kalau kita di dunia non IT kan ada jelangkungan apa dulu ada temen ya aslinya dia bikin aplikasi kayak game jelangkung atau catur itu kan suruh nebak namamu siapa atau apa atau tetap dia mainnya bank data main bank data jadi tak lihat ada sisi kelemahannya dengan pertanyaan yang sama saat itu kan aku datang ke kos-kosannya tahun 2002 terus dia ngetik ini yang barusan datang siapa ya ada animasi sing agak horor lah geser-geser batu strek terus ngepasin angka nama apa huruf lah nyusunmu wajir aku tepat gini terus saat itu aku penasaran juga kan ya dia zaman itu kan belum ada istilah AI ya pokoknya taunya ya main pakai algoritma integral matematika gini pokoknya rumus matematika rumit lah dia nunjukkan rumus matematika rumit gini ternyata juga ada lemahnya kalau misal jawaban tidak ketemu kayak kalau dulu kan kita ada prompt DOS itu kan kedip ditunggu 1 menit 5 menit gak ketemu berarti wah mumet berarti kan di situ ada istilahnya walaupun itu saat itu ada orang-orang yang menciptakan kecerdasan buatan saat itu kan disket penyimpanan hard disk masih kecil masih 2002 aku ingat beli flash disk itu 256 harganya 300.000 256 MBps atau kesannya 1 MB Rp1.000 berarti kan ada hubungannya sama memori space hard disk juga kan ada berarti saat itu memang belum bisa walaupun AI itu sudah ada tapi belum bisa terimplementasi penuh baru sekarang. Betul. Apa aspek hard disk itu berpengaruh sekali karena kan sebenarnya AI itu kan dasarnya big data itu kan jadi yang tadinya data warehouse jadi big data nah itu dipergunakan oleh AI untuk belajar. Ya, jadi beruntungnya WDW urip neng zaman saiki. Iya. merasakan itu. Berarti kan merasakan zaman tahun 80 enak tahun 90 tahun 2000 awal kan ini kalau sekarang kan internet sudah cepet gampang teman pencarian gampang murah dulu harus sabar nanti mencari apa saya keluar internetnya masih
loading. Masih pakai modem 56 kbps sedih. Nah, kemudian algoritmanya kan juga rumit ya. Jadi tidak hanya sekedar if then else saja. Saya dulu punya teman kelas. Nggak tahu kerja di sini atau enggak ya. Maaf ngerasa nih. Jadi kalau saya datang ke rumah beliau itu selalu saya membawa permasalahan. Maksudnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan bareng-bareng. Ada ini. Ya, mohon maaf malah kesannya saya seperintah. Ini kerja ya. Nah, maksudnya kadang-kadang ternyata dia punya riset. Nah, ya mungkin saat itu modelnya masih if then else, masih array panjang, algoritma. Jika seperti ini maka begini, jika seperti ini. Wah, itu kan buah saya hampir ribuan baris itu kan buahnya. Sampai kayak bikin prediksi nomor togel dibikin. Terus game tinju-tinjuan kayak 2 orang game berkelahi itu kan underdog. Kemudian ya dia hobinya kan game Age Empire saat itu kan 2000 awal kan AOE. Lah gitulah. Kerajaan-kerajaan itu kan terus membangun kerajaan, terus petani di terus bikin senjata dan sebagainya kan di situ kan. Termasuk kan saat itu ada istilah AI, padahal itu kan sudah AI itu. Sudah dalam bentuk kecil sudah. Kecil lah, dalam lingkup kecil kan. Terus menciptakan pasukan sekian, kalau misalkan pasukannya sudah dilatih, anggap aja 5 menit di sini, di dalam game mungkin 5 tahun lah. Sudah jadi ini berapa orang. Padahal saat itu ada game online juga ada saat itu kan, game-game jenis itu kan. Dia coba bikin itu, saya diskusikan semacam ini. Ya itu dia lumayan cerdas juga, pintar juga. Saya nggak tahu loh itu bekerja di sini tidak tahu saya. Ya beliau hebat lah. Nah, yang jadi masalah gini, kalau itu sudah menjadi cikal bakal AI, berarti kalau di zaman sekarang kan berarti cuma penggantian ada istilah embel-embel kata A titik I di judulnya saja. Itu ya berarti ya. Atau bagaimana? Tidak juga. Karena syaratnya belum tercukupi berarti. Belum tercukupi. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau yang model dulu itu kalau ini ada Mas Agus nih datang ke rumah saya, itu nanti disuguhi es teh. Nah, kalau yang dulu itu kalau begitu Mas Agus ke rumah saya, muncul es teh. Besok lagi Mas Agus datang, muncul es teh lagi. Tetapi kalau AI itu dia beda, dia belajar. Gitu. Waktu dulu datang itu dia pagi, munculnya kok ada pertimbangan lain. Terus datang lagi siang, kok munculnya es teh, malam munculnya teh hangat. Nah di situ dia belajar. Dia belajar, kalau pagi dia ini, pakai sore ini. Kalau malam kok ini. Berarti kalau besok dia datang, lihat dulu siang atau malam. Kalau malam ya berarti teh hangat. Nah kalau yang zaman dulu enggak kan ada sebenarnya. Kalau datang ya kan if datang maka dia seperti apa? Es teh gitu kan. Berarti cuman mainnya if, berarti kan ada pertimbangan belajarnya itu. Ada belajar, jadi dia mempertimbangkan pengalaman yang tahun-tahun lalu, yang waktu-waktu lalu itu dirangkum. Dari pengalaman jenengan berapa tahun mundur atau memprediksi ke depannya 1 tahun atau 3 minggu atau 1 bulan? Nah itu kalau untuk beberapa AI yang sudah canggih itu bisa pengalaman kemarin sampai bertahun-tahun. Langsung dikerjakan, langsung disodorkan seperti ini hasilnya. Betul. Jadi berdasarkan sekian puluh tahun itu seperti ini gitu bisa. Berarti kalau itu datanya datanya rano ngarang berarti. Iya. Kalau datanya tidak ada biasanya dia yaitu. Makanya belajarnya kan sedikit. Sedikit ya. Jadi kemungkinannya solusinya benar itu juga sedikit. Jadi masih tergantung dengan data. AI itu sangat tergantung dengan data. Tapi kan dia itu kan untuk perorangan ya. Kalau ada seseorang menginginkan apa, terus ada orang berkelompok menginginkan apa, gitu kan? Itu jawabannya sama atau tidak? Bisa sama, bisa tidak. Tergantung dari perintahnya itu tadi. Oh gitu. Ya, perintahnya itu dan tergantung dari pengetahuan dia sudah berubah atau belum.
Misalnya si A tanya dengan pertanyaan yang sama 5 tahun lalu, dengan pertanyaan yang sama sekarang itu bisa beda jawabannya. Karena di celah ini dia sudah ada pengalaman baru. Oh gitu, tak kira mencela-mencele. Nah kelebihannya AI itu dia pokoknya data yang dipakai, nggak mau lihat yang lain. Oh, tidak tergoda. Ya, emosi dan lain-lain tidak. Paling emosi parah nih kantor server jabut kabelnya. Cuman sayangnya kebanyakan produk AI luar negeri semua. Ya itu yang Indonesia ada nggak? Saat ini belum sih. Hanya kita memanfaatkan mesin-mesin AI saja. Diklonnya nggak? Enggak. Kita hanya memanfaatkan mesin di belakangnya. Oh gitu. Ya, jadi kita misalnya pakai sebut merek ya OpenAI. Itu kita pakai, kita bikin aplikasi. Tapi mesinnya sama. Oh. Kalau mesinnya sana, kalau mesinnya sana berhenti ya ini cukup berhenti. Belum ada yang punya kita sendiri. Tapi di beberapa negara memang sudah ada sih, seperti India itu sudah punya, Cina sudah punya sendiri mesin-mesin. Berarti sementara AI kalau dibilang membuat kesejahteraan manusia berarti belum bisa ya? Sudah bisa sih. Sudah bisa. Sudah bisa. Jadi AI itu bisa kita manfaatkan. Misalnya yang paling gampang kalau kita wujudkan misalnya kesejahteraannya itu dalam bentuk finansial. Nah kita bisa kalau kita berjualan kita pakai AI. Kalau pakai AI kan nanti kalau jualan ini tuh bagusnya seperti ini ya akan memberikan solusi-solusi. Ternyata memang seperti ini gitu. Nah, itu bisa menaikkan pendapatan misalnya. Betul. Kita bisa lebih sejahtera itu yang paling sederhana seperti itu. Tapi kan kalau orang yang sudah tahu Mas. Tapi kalau orang yang tidak tahu kan kayak misalkan sehari-hari di sini kerja, lainnya dugem. Sehari-hari orang nyantai, yang lain sudah pada piknik. Sehari-hari orang sudah pada belanja, dia masih nyantai. Orang saya pikirnya ngikut tuyul loh, mau babi ngepet. Kira-kira ya ada kemungkinan kayak gitu. Ibarat masyarakat kadang-kadang kan hubungan AI. Kalau kita kan sempat ngetren di beberapa tahun kemarin itu kan Bitcoin. Nah, Bitcoin kan ini kita bahasanya sudah lintas AI lah. Mungkin nggak itu? Mungkin sekali. Sekarang pakai AI menoleh duit lagi ya. Sekarang ini sudah banyak ditawarkan AI yang memang judi online berarti termasuk ya. Yang judi online tapi lewat AI. Bitcoin. Jadi kalau untuk Bitcoin dia bisa mengeluarkan prediksi kapan itu turun, kapan itu naik. Wah. Tenang Pak, panjenengan sudah bisa pakai lagi kisah masa lalu Pak. Prediksi maksudnya prediksi togel jangan digunakan trade itu nggak boleh judi online aja digerebek-gerebek. Nah berarti kan prediksi atau apa istilahnya kan ya tadi aspeknya kan AI kan sebagai pertimbangan kan. Berarti kan bisa jadi demi memuaskan siapa tuannya yang merintah kan. Bisa jadi mungkin dia mengalah wis kayak jawaban rakyat ngawur seperti puas. Misalkan kita kan coba dapatkan aku Bitcoin ke sini ini wah kayak jawaban sembarangan atau apa bisa jadi gitu. Enggak sih. Kalau dia pasti berdasarkan data. Oh gitu. Nah, yang jadi kendala itu kalau datanya itu salah. Nah, itu. Kalau dia tidak ada data, pasti dia tidak akan menjawab. Jadi tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Akhirnya paksa kudu saiki, ibaratnya dia belum pernah kita didik dari SD, TK, langsung SMK. Tidak bisa berarti. Tidak bisa, karena dia benar-benar murni berdasarkan data. Nah, misalkan gini ya, wah nyari yang sudah jadi ya, sudah terdidik ya, wah langsung kita pakai gimana? Bisa, kalau itu bisa sih. Nolak nggak? Tidak. Akhirnya terus dia wah yang latih bukan Pak Darto, yang latih Mas Muhajir tak tolak. Enggak sih. Enggak. Nah itu tadi yang berkaitan dengan yang tadi juga. Jadi karena dia tidak pernah menolak, yaitu pokoknya semua data yang dia punya itu kasih. Tak kirain terus ada pengenalan dulu yang perintah itu siapa jenenge, nama saya ini, perkenalan dulu nih, terus dia ada proteksi. Wah, ini bahaya ini guys. Bahaya guys. Misalkan wah, tolong dong patroli malam ini polisi di mana saja menghindar. Kemudian perihal infrastruktur. Kalau tadi kita
sempat melihat ada di masyarakat berita-berita minggu-minggu kemarin, AI atau AI haus listrik, lapar tentang listrik, kekurangan power. Lah itu apa karena pengadaan komputernya tambah terus servernya atau bagaimana kira-kira? Kalau untuk infrastruktur memang dia boros di storage, di penyimpanan. Nah, jadi untuk basis datanya itu semakin hari kan semakin besar. Jelas, otomatis butuh server database yang banyak juga. Betul. Dan di samping server database-nya juga server aplikasinya. Server aplikasi di sini adalah server aplikasi untuk pembelajarannya, algoritma. Algoritma kan berkembang terus, jadi butuh semakin besar, akhirnya servernya butuh semakin banyak, masing-masing server kan butuh listrik juga, akhirnya tambah banyak. Nah itu memang kemarin ada isu kayak OpenAI itu merugi karena listrik merugi apa OpenAI ini merugi? Nah, berita nasional kan listrik yang merugi. OpenAI-nya sih, OpenAI-nya itu pendapatannya tidak sesuai dengan listrik yang dia belanja listriknya. Jadi belanja listriknya terlalu tinggi karena dia memaksa penambahan server untuk pembelajaran dan maksudnya kan saking cepet ya kan. Betul. Kalau penambahan storage kan kalau kita misalkan kita buka jasa web hosting kan atau mungkin server kan asal ada aplikasi baru diinstal atau ada entry data baru nambah ya. Terus kemungkinan kita belanja storage kan paling sebulan sekali ya. Apa ini bisa bedino tuku storage. Di 1 terabyte bedino tuku bangkrut. Nah, kalau itu membuat kecanduan orang. Betul. Berarti nggak bisa dari pihak perusahaan yang punya aplikasi melarang. Wes tolong berhenti dulu. Jangan perintah AI ada di aplikasi kita hari-hari ini atau minggu ini. Nggak ada. Nggak bisa atau jangan pernah menjumpai ada penolakan kuota maaf. Bapak sudah merintah saya 10 kali dalam sehari. Ada nggak? Ada, kalau semacam itu ada, cuman hubungannya dengan usernya tadi berbayar dan tidak berbayar. Cuman gitu toh. Tapi kalau untuk yang berbayar berapa kali pun unlimited. Akhirnya berbayar atau tidak terus tetap dibatasi. Wes lah mandek, aku meleren meh turu. Berarti itu memang sisi efektifnya entah itu pagi hari, siang hari, malam hari. Ya paling tadi tergantung misalkan AI-nya sudah dididik bagaimana. Tetap misalkan kalau kita biasa ngelatihnya malam hari sudah sesuai seperti ini ya tetap hasilnya ya itu berarti dirangkai semuanya gitu. Iya, betul. Berarti mekanisme ini berlaku semua semua konten, baik itu konten video, konten apa semuanya sama. Karena algoritmanya sama sih sebenarnya. Nah, aku piye iki? Programmer ora perlu ngeluh deh. Ya, kan sudah ada AI untuk programmer juga. Makanya di BPTK programmernya dikit ini. Pada luar kota semua. Nah, makanya berarti sisi formalnya tetap harus ada. Harus disampingkan AI itu hanya sebagai nasihat yang keputusan hasil final kesimpulan tetap dari kita sendiri. Dari manusia tetap. Nah, kita masih menganggap AI itu hanya sebagai peralatan pendukung berarti. Betul. Bukan menggantikan. Tidak menggantikan. Bukan menggantikan guys, berarti guys. Nah, belum bisa. Karena kadang-kadang ada orang menggantikan, harus tambah canggih ya. Beli robot beli apa. Kadang-kadang di film kan menggambarkan AI sudah canggih sekali, segala produk AI semua kan. Teknologi mesin, teknologi apa. Tapi kan prakteknya di masyarakat mungkin ya 100 tahun ke depan. Tergantung nanti perkembangan 100 tahun ke depan teknologi apa yang akan muncul lagi itu yang kita belum. Iya kan kalau rumor ya berapa tahun terakhir ini kan yang pernah saya baca kan kayak peralatan berat di pabrik, hubungannya kan sama tenaga kerja jadi berkurang karena ada menggantikan mesin. Ya mesin saya nggak tahu itu AI atau mungkin berfungsi khusus saja, misal mindahin barang dari sini ke sana, kalau ada halangan dia bisa geser. Kan mungkin AI sederhana atau belum AI itu mesin learning biasa. Tergantung juga sih.
dia ada proses pembelajarannya apa tidak di situ. Biasanya ora, paling cuma tugasnya sensor kayak itu, aja. sensor aja. Kalau sensor ya belum bisa Ya, disebut. sebenarnya harus gini masuk udah gitu kan. Kalau serba AI semua teknisi apa gunanya? Nggak ada. Betul. Kan itu kira-kira kalau menurut Pak Darto dari semua hal yang kita diskusikan itu ada harapan khusus nggak, terutama pada masyarakat yang terutama yang kecanduan AI atau mungkin yang mereka sedang coba-coba ingin menerapkan ke dunia kerja atau di dunia usaha. Kira-kira menurut dengan harapannya bagaimana biar mereka itu tidak terjerumus ke hal-hal yang liar. Oh, gue Pak Darto. Jadi yang pertama jangan takut menggunakan AI. Karena AI itu sebenarnya tool yang akan membantu kita supaya lebih mudah dan lebih cepat. Ya. Itu, tetapi di situ tetap harus ada sisi etikanya. Nah, sisi etika itu tetap harus kita pakai. Ya, jadi harus ada juga regulasi-regulasi yang membatasi AI. Jadi supaya AI-nya juga tidak ke arah mana-mana yang negatif. Jadi tetap harus ada regulasi. Itu mungkin yang harus juga nah, gitulah, jadi harus waspadalah, hati-hati. Jangan sembarangan menggunakan, untuk ada batasannya. Skripsi juga ada batasan masalahnya, apalagi aplikasi gitu kan. Terima kasih Pak Darto sudah sharing kita bersama. Saya juga sudah main ke kantor Bapak ini ganggu sampai sore-sore. Ya istilahnya kan biar masyarakat teman-teman pada tahu dunia AI seperti apa. Ya, emang tadi kita bahasan kita ya teknis, ya psikologi lah, ya filosofi atau apa. Jadi tidak merujuk pada hal teknis. Klik ini enggak. Jadi nanti urusan klik silahkan mau klik aplikasi yang mana. Tapi kan kita hanya mengasih masukan bahwa seperti ini ada wadahnya, terus ada rambu-rambunya ya. Ada, harusnya. Oke, salaman meneh, mantap sukses. Oke, sukses selalu Pak Darto. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang pemirsa mengikuti acara podcast PT. Sukses selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.